Syekh Abdul Qadir Jailani dulu punya dua sahabat. Yang satu namanya Ibnu Saqaq, yang satu lagi Ibn Abi Isrun. Dua orang ini cerdas, alim, pintar. Maka mereka berdua diambil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai sahabat. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada mereka bahwa ada di satu kota, ada di satu daerah, seorang wali Qutub Ghaus. Ayo kita ziarah ke sana, sowan ke sana. Maka Ibnu Saqaq mengatakan, ayo kita ke sana. Aku akan bawa satu pertanyaan yang aku yakin dia nggak bisa jawab. Ibn Abi Isrun juga begitu. Aku akan bawa satu pertanyaan, satu masalah kepada dia. Aku yakin dia bingung gimana jawabnya. Adapun inti Abdul Qadir, inti niatnya inti ke sana apa? Ana mau ngambil barokah. Ana nggak mau bawa pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Ini Qutub, ini wali, sudah sibuk dengan apa yang lebih penting daripada pertanyaannya kita. Ana ke sana mau ngambil barokah. Udah, mereka bertiga datang kepada rumahnya si wali. Sampai disambut oleh si wali ini dengan pakaian kebesarannya, pakaian qutbiyahnya, ya, atribut-atribut kewaliannya semuanya, imamahnya dan lain sebagainya. Walhasil duduk, belum ngomong ini orang bertiga. Adapun inti wa Ibnu Saqaq, inti datang ke sini niat untuk mempermalukan anak ya. Inti bawa pertanyaan begini, ketahuilah jawabannya begini, di kitab ini, di halaman ini. Inti sekarang keluar karena lihat di hati inti ada api dan benih daripada kekufuran. Keluar. Ternyata Ibnu Saqaq di kemudian hari diperintah oleh seorang amir untuk pergi ke daerah yang mayoritas Nasrani. Untuk apa? Debat ada di sana. Tapi ternyata di pertengahan jalan, di kampung itu, di daerah itu, dia ketemu sama seorang perempuan yang cantik jelita, tapi agamanya Nasrani. Tertarik. Iya. Sampai akhirnya diikuti, ketemu rumahnya, maunya dilamar, kata abahnya, ya itu harus ikut agamanya anak. Kalau inti mau nikah sama anaknya anak boleh, tapi inti harus ikut agamanya dia. Murtad. Kalau iya dia bilang murtad. Alim top. Adapun inti Ibn Abi Isrun itu datang ke sini niatnya untuk membuat anak bingung ya. Enggak bingung sama sekali. Inti belum ngomong pertanyaannya apa, anak tahu pertanyaan inti apa. Pertanyaan inti begini kan, jawabannya begini di kitab ini, di halaman ini. Wis selesai. Anak lihat inti matinya dalam keadaan sul khatimah Ibn Abi Isrun. Inti dikejar-kejar dunia ini. Tapi dunia itu bukan miliknya inti. Benar. Ketika kembali ke daerahnya, Ibn Abi Isrun diangkat oleh Amir untuk menjadi qadhi dalam urusan Baitul Mal. Dia mau lepas daripada harta ini nggak bisa. Sampai matinya dia dikejar-kejar dunia. Dikejar-kejar dengan dunia. Adapun inti Abdul Qadir Jailani, inti anaknya anak lihat masa depannya inti ini cerah. Sampai pada puncaknya inti nanti ketika sampai pada satu maqam, kemuliaan, kedudukan, inti akan mengatakan semua wali makamnya mereka ada di bawah kakiku. Semua wali makamnya mereka ada di bawah kakiku. Dan benar. Sebagaimana yang kita tahu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini gambaran bagaimana su'ul adab, kurang ajar, su'udzon, salah niat ya, kepada wali itu jangan dianggap nggak ngaruh, jangan dianggap nggak ada resikonya ya. Kalau ada yang tanya misalkan, kapan hari ada yang tanya sama anak, lah ya Ustaz, sekarang banyak orang ingkar sama aulia tapi mereka kok hidup tetap nyaman, panjang umur, sehat walafiat. Anu mau tanya, Abu Jahal, Abu Lahab ingkar sama Nabi, ya hidupnya sehat, panjang umur, matinya normal. Kok ingkar sama wali? Ingkar sama Nabi nih, kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, matinya normal. Memang termasuk kemuliaan umat Nabi Muhammad, nggak ada yang namanya pemusnahan, itu nggak ada. Lain sama umatnya Nabi Nuh misalkan, dimusnahkan. Lain dengan umatnya Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, dimusnahkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada pemusnahan untuk umat Nabi Muhammad, walaupun kepada orang kafirnya, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, nggak ada itu. Mereka matinya normal, mati kalah perang, mati sakit, mati normal, mati wajar. Ingkar sama Nabi, kok ingkar sama wali. Tapi bukan berarti di akhirat mereka akan aman. Ada kalanya mereka yang kurang ajar itu dihukum di dunia, dihukum di akhirat. Ada kala
hukuman mereka di dunia ditangguhkan oleh Allah agar nanti di akhirat mendapatkan double dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Apakah ini enggak kualat? Ya kualat. Cuman kualatnya kapan bukan dalam kuasanya kita. Terserah Allah mau ngasih kualatnya ini kapan. Mau ngasih kualatnya ini kapan. Iya.